Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Untuk sesi kali ini kita masih dalam pembahasan jenis-jenis longsoran. Namun untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan longsoran busur. Maka dari itu simak penjelasan dari saya. Baik teman-teman, perlu kalian ketahui bentuk bidang gelincir pada kondisi ini umumnya adalah menyerupai busur sesuai dengan jenisnya atau namanya, yaitu longsoran busur bila digambarkan pada penampang melintang. Longsoran busur dapat sering terjadi bila ukuran fragmen tanah atau massa batuan sangat kecil dibandingkan dengan ukuran lereng. Oleh karena itu, lereng yang tersusun dari material pasir, lanau, atau partikel lainnya yang memiliki ukuran lebih kecil memiliki kemungkinan besar untuk mengalami longsoran busur. Dan dalam analisisnya terdapat dua metode, yaitu Bishop yang mempertimbangkan kesetimbangan gaya dalam arah vertikal dan kesetimbangan momen pada pusat lingkaran bidang gelincir. Kedua yaitu metode Jambu, di mana metode ini mempertimbangkan kesetimbangan gaya arah vertikal dan horizontal, namun tidak mempertimbangkan kesetimbangan momen. Kemudian pada lereng batuan lunak atau lemah, longsoran dapat terjadi sepanjang permukaan busur. Pada batuan lunak seperti gipsum, garam, atau talk, parameter kekuatan matriks batuan sangat berpengaruh, sedangkan keberadaan struktur saja jarang bisa menggerakkan bidang gelincir. Pada batuan lemah, volume satuan batuan bisa sangat kecil sehingga mengizinkan permukaan longsor menemukan garis pertahanan terlemah yang melalui lereng sepanjang garis tegak atau busur. Nah, di awal tadi kan dijelaskan bahwa longsoran busur ini terjadi pada batuan yang terlapukan sampai sangat lapuk. Kemudian batu yang sangat banyak kekar dan tanah, dengan asumsi bahwa tanah merupakan material yang homogen dan kontinu. Meskipun kenyataan tidak demikian, perhitungan dilakukan dengan dua dimensi dan lebar longsoran dipertimbangkan sesuai dengan luas penampangnya. Kemudian yang terakhir yaitu analisis selalu dilakukan dengan kondisi tegangan efektif. Mungkin teman-teman di sini penasaran bagaimana sih perkembangan fenomena ketidakstabilan pada lereng model longsoran busur. Berikut saya akan gambarkan. Yang pertama yaitu bentuk awal potensi longsoran busur seperti ini. Kemudian untuk bentuk lereng setelah material longsoran pertama jatuh itu penggambarannya seperti ini kurang lebih. Sedangkan untuk kondisi lereng setelah material longsor dipindahkan kurang lebih seperti ini untuk gambarannya. Yang terakhir yaitu longsoran berikutnya yang terjadi akibat perpindahan material longsoran pertama kurang lebih seperti ini. Menarik bukan? Selain itu juga, dalam analisis kestabilan lereng pada batuan lemah dan batuan lenak bisa menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu pada kasus batuan lunak, kriteria Moore kolom dapat digunakan untuk menjelaskan ketahanan material atau geser material. Kemudian pada kasus batuan lemah, kriteria Hochbrunn dapat digunakan untuk menilai kekuatan geser sepanjang permukaan longsoran yang dinilai. Yang terakhir yaitu analisis kestabilan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menemukan geometri lereng yang stabil. Namun, tetap saja dalam analisa kestabilan, metode yang banyak digunakan untuk menganalisa jenis longsoran ini adalah metode Wallenius atau Swedia, kemudian atau metode Bishop, kemudian metode Jambu, dan analisis numerik menggunakan metode elemen hingga atau metode elemen beda. Namun, untuk keperluan praktis, misalnya kajian geoteknik pada analisa kelayakan pendahuluan, bisa menggunakan metode Hoch and Bray sebelumnya yang telah menaungkan dalam diagram bentuk diagram. Oke
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas studi kasus terkait longsoran busur. Sebelum kita akan membahas studi kasusnya, mungkin teman-teman perlu memperhatikan terlebih dahulu soal yang akan kita bahas. Soalnya sebagai berikut. Nah, jadi di soal ini diketahui tinggi lerengnya itu 15,2 meter, kemudian kemiringan lerengnya itu 40 derajat, sedangkan density-nya itu 15,7 kN per meter kubik, sedangkan untuk kohesinya 38 kilopascal, sudut diesek dalamnya 30 derajat, air permukaan dari ketinggian lereng di belakang dari slope itu 61 meter. Yang ditanyakan atau yang kita cari yaitu factor of safety atau FS-nya. Nah, dalam melakukan analisis longsoran busur dengan menggunakan diagram Hooke and Bray, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan diagram yang akan digunakan berdasarkan kondisi air tanah. Untuk mengetahui diagram yang mana yang akan dipakai, maka dihitung dulu perbandingan air permukaan dengan tinggi lereng. Nah, untuk perhitungannya sebagai berikut. Air permukaan dari ketinggian lereng di belakang dari slope dibagi dengan tinggi lereng diperolehlah 4,01, yang berarti akan digunakan diagram nomor 3 atau yang ada di PowerPoint teman-teman, atau untuk kita anak tambang yang memiliki ketentuan air permukaan 4 kali dari ketinggian lereng di belakang dari slope. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan rumus di bagian melengkung diagram tersebut. Untuk rumusnya sebagai berikut. Dan diperolehlah nilai 0,28. Dari nilai tersebut akan diplot ke diagram nomor 3 yang di bagian melengkung. Setelah ditarik garis, maka garis yang memotong kemiringan lereng di angka 40 derajat akan ditarik garis horizontal ke kiri maupun vertikal ke bawah untuk mendapatkan masing-masing nilai pada sisi. Pada sisi kiri didapatkan nilai sebesar 0,28 untuk garis biru ini ya teman-teman, sehingga dari nilai tersebut didapatkan nilai Fs sebesar 0,28. Nah, itu kita substitusi ke persamaan dan diperoleh nilai FS-nya sebesar 2,06 dan didapat pula sisi bagian bawah didapat 0,077 dengan persamaan sebagai berikut, sehingga diperolehlah nilai FS-nya 2,06 juga, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan analisis longsoran busur Hooke and Bray, FS atau yang kita tanya tadi yaitu faktor of safety-nya diperolehlah nilai 2,06, yang mana ini lebih dari 1 berarti lerengnya aman. Cukup mudah bukan? Itulah penjelasan mengenai longsoran busur yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.